Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah yang Maha menata, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Jadikan siapapun yang hadir Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan segala urusannya. Engkau beningkan hatinya ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan yang maslahat. Engkau angkat derajat dunia wal akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kita akan membahas 7 wasiat dari Rasulullah untuk sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah memuliakan. Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar dengan 7 wasiat. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. 1. Wasiat dari Rasul yang sangat penting adalah cintai orang miskin. Yang kedua, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Yang ketiga, sambungkan silaturahim. 1. Cintai orang miskin. 2. Lihat yang ke bawah. 3. Sambung silaturahim. 4. Memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, berani berkata benar sekalipun pahit. Yang keenam, tidak takut celaan, penghinaan di jalan Allah. Dan yang ketujuh, tidak meminta-minta. Baik, kita coba. Saya berterima kasih kepada guru-guru kami tercinta, Pak Yai dari MUI hatur nuhun, Pak Kades hatur nuhun pisan. Punten abdi teu acan sowan ka ditu, duh dosa ya. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang dicintai Allah. Bapak Ibu yang budiman, termasuk ada yang dari Cianjur. Ya, semoga capeknya jadi amal soleh. Ibu bapak, kita harus tahu kaya miskin semuanya juga adalah ujian. Diberikan kekayaan ujian, diberikan kemiskinan ujian. Sombong karena kekayaan tidak lulus ujian. Karena semuanya makhluk itu tidak punya apa-apa. Kalau yang kecil ribut bisa dimaklumi, kalau emak ribut, emak merarian naon, hayam gedei nya, emak punten. Jadi saudara-saudara kita yang miskin itu ada yang bukan pilihannya. Sahabat Nabi juga banyak yang soleh tapi miskin. Ada ahlu sufah, tidak kurang hafalan Qur'annya, tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang juga kesolehannya, tapi tidak punya rumah. Tapi tidak jadi hina, karena beliau menjaga diri, menjaga izahnya dari meminta-minta. Ada orang yang miskin, dia nahan diri untuk tidak minta. Ada yang
miskin meminta, ada yang tidak miskin minta-minta. Baik, sahabatku sekalian, maaf. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita dititipi kekayaan banyak, sedang, sedikit, sama, itu Allah yang menitipkan. Ingat ya, rumus tukang parkir masih ingat? Walaupun banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti mobil, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Pak Kades, kenapa? Karena semua cuma titipan. Itu yang paling membuat hidup ini ringan, adalah yakin semua hanya titipan. Terserah yang menitipkannya, kadang dibuka rezeki itu ya. Dulu tuh nggak nyangka, padahal nggak pintar-pintar amat, nggak soleh-soleh amat, nggak rajin-rajin amat, tapi nggak golontor itu. Aya nu rajin hese we, terus segala dipacul, segala diangkut, karena Allah mah sesuka Allah. Tidak semua orang yang rajin dikasih, tapi yang rajin itu dapat pahalanya banyak. Dan tidak semua yang malas tidak dikasih, ada yang malas ke digebroken we, tapi tidak dapat ganjarannya. Nah makanya ibu bapak kalau lihat harta ingat baik-baik, semua cuma titipan. Harta cuma boleh di tangan, jangan di hati. Kalau harta di hati, banyaknya tinggi hati, berkurangnya sakit hati, ada yang lebih banyak iri hati, pasti nancem ke dia. Sini aja ya, giliran harus keluar, giliran harus bayar, nggak apa-apa. Dan bayar juga ke hamba Allah lainnya, kayak beli obat di apotek, ya nggak apa-apa, kan apotek juga hamba Allah. Tukang apotek juga harus makan, tukang apotek juga punya anak, harus sekolah, harus nabung, bener? Sing ridho, kayak ke sekolah, gening sekolah teh mayar, abdi mah ali mayar, tong sekolah, atuh guru teh kedah emam, guru juga harus gajian, guru juga harus bayar kontrakan, guru juga nabung, bener? Jadi kalau mayar teh bukan buat sekolah, buat dibagiin lagi, sing ridho ya. Apalagi sekolah di sini diskonnya 50%, dina 20 juta jadi 10 juta. Tage yang mampu, yang nggak mampu mah teu mayar, kira-kira ya. Alhamdulillah. Halo, teruskan. Nah, saudara kita yang miskin tidak boleh dipandang anggap remeh, karena mereka itulah yang jadi ladang amal bagi kita. Sok sekarang punya uang, nggak ada yang perlu, mau gimana kan? Dan doa orang-orang yang kesulitan itulah sebetulnya yang bisa membuka kemudahan diri kita. Dengar, Bu, Pak, kalau kita nolong orang, yang untung siapa? Yang ditolong, yang nolong? Yang nolong. Kalau kita sodakoh, yang untung siapa? Yang sodakoh. Yang ditolak bala, yang sodakoh. Yang diampuni dosa, yang sodakoh. Yang dilipat gandakan rizkinya. Makanya lihat orang miskin teh harus penuh dengan rasa hormat, bukan melihat mereka jadi beban, tapi mereka yang jadi jalan pertolongan Allah. Benar? Makanya nih saya setuju kalau pemberian ke orang fakir tuh nggak usah selalu ditampilkan ke panggung. Sumbangan untuk kaum duafa RT 1, inilah duafa. Aduh, geus teu boga duit, dipamer-pamer di panggung kararieu ngeluh. Udah gitu ngasihnya cuma 5.000. Zolim ya. Sahabat Nabi mah Bu, sampai nggak ketahuan, tahu-tahu itu cucu Rasul, di sininya ada kapalan. Rupanya beliau yang suka ngangkut karung
diam-diam ke rumah orang miskin, kasihin. Nggak ada yang tahu. Taunya ketika meninggal, kenapa nggak ada yang ngirim karung? Dan taunya di sini bekas ngangkutnya. Bukan tidak boleh kita kelihatan, ada yang boleh, yang dipertanggungjawabkan, ya sumbangan, tapi jangan cuman yang kelihatan kalau nyumbang tuh ya. Yang kelihatan boleh, yang sembunyi-sembunyi juga lebih baik. Dan jangan mengeksploitasi orang miskin. Saya sedih tuh lihat kampanye di TV ya. Aduh, nu miskin teh dipertontonkan demi dia. Di pangku anak orang miskin tuh kalau ada kamera. Nggak tahu kalau nggak ada. Kenapa didagangin penderitaan orang? Kalau mau film orang miskin, film nu miskin, dia nggak usah ke film ya. Tapi kalau film orang miskin demi dia supaya, nah itu dagang nu miskin. Pernah suatu saat ada acara peduli anak yatim, ada acara panggung. Setuju tunggu dulu, ini dari acara ini menghasilkan dana nggak? Iya. Untuk apa dana itu? Untuk anak yatim. Oh, panitia kebagian enggak? Ya kami juga kebagian lah, jadi payah. Mana yang lebih besar? Jujur, untuk anak yatim, untuk panitia. Untuk anak yatim 15% gitu, panitia 85%. Berarti bukan peduli anak yatim, ngadagangkeun anak yatim. Hati-hati ini hadirin, uang dapat, pahala nggak dapat. Sing hormat ya, kalau bisa ngasih itu sebelum tangan mengangkat itu lebih baik. Dan kalau udah gini orang tuh nggak enak, betul? Dan ngasihnya juga sing pakai hormat, jangan sampai ngeluarin uang buat pengemis pinggir jalan, misalkan uangnya logam 100-an dikencelingkeun. Oh, sing hormat. Nah kalau Allah mau mah tinggal dibalikin aja kita yang jadi miskin, bener? Apa susahnya sih punya tabungan 500 juta, kasih penyakit jantung mampet ya, sekali operasi 200 juta, 5 kali operasi ya diri. Ngorondang kita ya. Kalau Allah mau ngemiskinkan saya, siapa yang bisa ngalangin? Mumpung kita diberi keleluasaan, hormati orang miskin, jangan malu gaul dengan mereka, dan gak akan kebawa miskin. Setuju? Kalau gaul dengan orang kaya, kita jadi miskin, beneran. Coba gaul dengan orang-orang yang cakep, jadi butut atuh. Asal nama rada kasep ya. Ini serius aden. Macaknya jangan salah gaul. 2. Maaf ya Pak Kades, ceramahnya begini nih. Tak setia-setiasa we abdi mah. Abdi mah jalmi alit sapatu ge nomor 38. 2. Rasulullah bersabda, ini saya mohon maaf kitabnya nggak ada tulisan Arabnya ya. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat yang di atas, karena itu lebih patut dan itu yang nambah rasa syukur. Sabda Rasul, Bukhari. Jadi ibu bapak, kalau lihat lihat dunia jangan ke atas. Makin lihat yang lebih kaya, kita jadi miskin. Lihat yang lebih tinggi jabatan, kita jadi rendah jabatan. Lihat dunia mah ke bawah. Makanya yang punya rumah teh jangan lihat rumah gede, rumah kita jadi kecil. Coba saya nanya, tipe 70 besar kecil? Tergantung. Kalau dia lihat tipe 25 jadi 3 kali lipat. Tapi lihatnya rumah-rumah gede, bumi abdi mah alit. Kurang syukur ya. Coba badan saya besar atau kecil? Tergantung. Kalau saya sebelahan sama Pak SBY ya, kerasa itu kecilnya. Tapi kalau sebelahan sama Pak Habibie, Pak Yusuf Kala, yang ngimbang lah ya. Tapi kalau lihat kebaikan, lihat kepada yang lebih.
Saudara sholat 3 kali sehari, dah subuh isya hoream. Gaul dengan yang jarang sholat, dipanggilnya juga ustad, ya ustad. Padahal dia juga tekor sholat. Jadi kalau gaul tuh cari orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih bagus akhlaknya, lebih hebat ibadahnya, ngangkat kita. Ingat ya, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Boleh buka rahasia dikit? Ini ya zaman AA Babak dulu ya, zaman babak selebritis. Sejujurnya dulu saya salah gaul. Teman-teman deket tuh dulu tuh para pejabat. Makanya kan waktu mau pemilu teh, para capres teh datang sama Uwa ya, sama Om. Wah dulu banyak pejabat, jenderal, menteri, duta besar. Tahu akibatnya? Akibatnya prosedur di pesantren teh mirip pejabat. Dulu tinggali teman-teman saya yang deket-deket ya, jadi ada ajudan mirip, ininya pakai safari, bukan mirip pejabat. Bukan hanya saya tapi nular ke anak, ke istri, rusak. Dah kiai mah beda dengan pejabat, benar? Tapi dulu salah gaul. Gaul lagi dengan pengusaha, atuh ditinggalian teh mobil, rumah, cicis begitu. Dan mereka mah itu dunianya ya. Cilakanya gaul juga dengan artis, atuh selebritis hadirin. Asep teh balas selebritis. Aduh, ruksak kerja teh ke TV, memperhitungkan media. Untung Allah nyelamatin, dapat badai ya. Orang ramok, wah alhamdulillah. Itulah keselamatan dari Allah ya. Ibu-ibu tuh, Allah. Sekarang mah datang lagi. Potret dirobek, sekarang diselotin. Begitulah. Ya, ada Allah yang ngebulak-balik hati, benar. Kita mah nggak usah ngakal-ngakalin supaya orang senang ke kita. Kita mah berjuang supaya Allah ngampunin kita. Dah cukup lah. Dah disenengin orang, kalau Allah nggak suka mau apa? Nah, sekarang 7 tahun ini ngerubah. Ada kata guru saya hadis ini. Gaul dengan Randy, tahu Randy? Kang Ato lumpuh, gaul dengan Yayan, lumpuh, gaul dengan Yas, ternyata itu ngelembutkan hati. Sekarang mah di Bali diundang ke istana naon ke istana kurang ngepek ya. Saudara tahu diundang ke istana teh nggak enak makan teh, ini mah buka-buka rahasia ya. Dulu mah suka diundang ke istana negara. Emang enak makan hese hadirin. Pertama garpu, balatak segala. Aduh, saya juga bingung, sendok ini banyak ya. Kumaha make main nyontek malu ya. Makannya juga lama. Dikit-dikit nongol gitu. Mending di warteg atau di liwat gerwak bal beres. Gak usah pengen lah ya. Kenapa gak usah pengen? Dah mulai nu ngajak kan itu hadirin. Maaf ya, teruskan. Ayo dah lihat ke atas juga, nggak akan nambah syukur, nambah kufur. Dengerin ibu bapak, makin bagus, makin mahal, makin keren, makin nyiksa. Sok, siapa yang stres di sini sekarang? Yang slopnya baru, mahal dan belum lunas, benar? Siapa yang paling tenang di sini? Coba, yang kesini pakai sendal jepit kiri dua-duanya. Iya, Eusiun katinca, benar? Maaf ya Bu, maaf saya teh bukan mau ikut campur. Sok ibu-ibu punya gelang bagus, alhamdulillah kalau punya. Tapi kalau pakai gelang emas dengan karet gelang beda gerakannya enak.
Kalau enggak hati-hati mah rada oyak wae. Maaf ya. Kemarin ada tamu Pak, ini nyata. Saya ada yang ngasih hadiah jam ini. Jam. Tahu enggak Enggak. Dibuka. Ini jam cuman 100 di dunia ini dibuatnya. Oh ya, masih belum ngerti. Di Indonesia cuman ada 5. Salah satunya ini. Saya perhatikan ya jam tenang ya. Ini harganya $70.000. 720 jutaan gitu. Ini saya lihat kecepatannya sama. Asal sama apa kecepatan? Beratnya berat punya saya. Aneh, saya mikir eta teh naon ya. Untung beliaunya dermawan. Itu juga hadiah. Ini juga ada yang ngasih. Orangnya baik, dia nyumbang ke kita 250 juta sebulan buat bangunan. Bener saya baru ngeluarin sedikit, saya kasih ini dalam hati teh jual gitu. Tapi belum ya ngomong. Tapi ada kemungkinan bakal dibisikin gitu. Kang berat di akhirat kan. Dipakai tetap disangka yang murah bener. Dan kecepatannya sama. Mending jual jadi masjid, orang sholat ngalir pahalanya. Dipakai sini ketahuan oleh garong bisa diputungin ya. Makanya ibu bapak nggak usah lihat yang banyak-banyak, suka banyak keinginan, makin banyak keinginan teh capek hidup. Dan ingin itu belum tentu mendatangkan. Karena janji Allah la in syakartum la azidannakum. Tambahan karunia itu bukan dengan ingin, dengan syukur. Ingin yang ngilangin syukur malah jadi inna azabi lasyadid. Kalau ingin harus jadi syukur. Nah syukur itulah yang membuat nambah. Nah syukur itu datangnya kalau sering lihat ke bawah. Ayo kalau saya lihat ke bawah terus nanti gimana, saya nggak punya. Dikasih. Allah juga udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nggak usah rewel. Allah udah tahu yang kita perlukan. Kontrakan kecil. Ingat, coba kawan-kawan sekali-kalilah ke Sukamiskin ya. Penjara di sana kalau diizinkan masuk sehari 2 hari malah. Supaya tahu betapa leganya kamar kita ini ya. Saya kemarin dengar ada yang dari penjara, di penjara tuh ngaheab, tahu ngaheab? Saking panasnya ini yang di Tangerang Pak. Sel kecil, orang penuh, tidur juga enggak cukup. Itu lewat jendelanya aja bau sekali. Gimana yang di dalam? WC-nya ya di dalam juga. Tidur susah, panas. Kalau sore udah dikunci, baru bisa keluar pagi. Nggak bisa keluar sepanjang malam ceklek begitu. Supaya nambah syukur, lihat ke sana. Ada sebuah sekolah, dharma wisatanya tuh bukan ke mall atau enggak, dharma wisatanya tuh ke ruang gawat darurat, ke ICU, dilihat gitu ya, kegiatan yang cacat dan sebagainya. Pulang teh alhamdulillah punya kaki. Coba pergi ke mall, sepatu saya jelek bu, tapi lihat ya nggak ada kaki mah nggak ingat sepatu, alhamdulillah. Makanya bu, pak, jalan-jalan teh lihat ke saudara kita yang pahit, bekal banyak syukur. Setuju? 3. Apa yang ketiga? Ini yang harus saya tingkatkan pada diri dan juga kita semua. Silaturahim. Sing rajin silaturahim.
Sekali lagi saya mohon maaf nih ke Pak Kades, Pak Ketua MUI. Insya Allah sesudah ini saya balas dendam Pak. Saya akan hadir ke kantor Bapak ya. Mudah-mudahan nanti silaturahim ke tetangga. Saya lagi diuji sekarang, banyak amanah nih. Tapi harus silaturahim teh nyambungkan hati. Kalau enggak silaturahim, kita suka penuh prasangka, benar? Tapi kalau dengan silaturahim teh beda. Saya kagum kepada Ustadz Fadlan. Ini tadi malam ya. Aduh, air mata teh enggak kuat. Suatu saat mau ditayangkan di sini tentang Ustadz Fadlan. Tahu kan Ustadz Fadlan? Fadlan Garamatan. Bener ya? Beliau dakwah di Papua karena beliau orang Papua. Saya baru lihat kemarin tayangan, nangis Pak, nangis. Saya dakwah sudah 30 tahun nih, 24. Iya, 30 tahun dakwah. Asalnya nggak ada apa-apanya dibanding dakwah beliau. Masuk ke pedalaman. Jadi beliau teh dakwah di Papua, di kota. Hebat kekuatan silaturahim Pak. Saya hormat dan memuliakan beliau. Itu dibenci oleh orang Papua karena dakwah Islam di negeri yang tidak Islam. Pendeta teh didatengin Pak. Tok tok tok. Bapak ada? Enggak ada, sudah pergi. Padahal ada, karena pendetanya enggak suka. Besoknya tok 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 tiap pagi. Lusanya tok 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 tok. 1 bulan tiap pagi ngetok. Tidak. Bulan kedua tok tok tok. 1 bulan lagi. Bulan ketiga tok tok tok. Baru bulan keempat ketiga lewat 2 hari. Bapak sakit, kata anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia berarti nggak bisa bohong lagi ya nggak? Datang ke rumah sakit Pak. Pak Pendeta, saya tuh nggak akan berhenti ngedatengin Bapak sebelum saya bisa cerita indahnya Islam. Saya doakan Pak Pendeta supaya sembuh. Bapak Pendeta tuh sakit karena banyak ngebohong. Mudah-mudahan kalau udah sembuh nggak ngebohong lagi ya. 3 hari kemudian sembuh. Tok 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 diterima. Hari pertama cerita tentang Islam, ngedengerin. Hari kedua cerita silaturahim. Hari ketiga datang lagi ya sini, kata pendetanya. Hari ke-7 syahadat bersama seluruh anggota keluarganya. Heboh tadi di Papua, ditangkap itu. Penjara 3 bulan. Keluar dari penjara, dakwah lagi. Berapa banyak yang masuk, tangkap lagi. Masukin 6 bulan. Keluarnya dakwah lagi. Gak tahu gimana tangkap 9 bulan. Sampai kata yang nangkapnya, saudara ini keluar masuk terus penjara. Ya nggak apa-apa. Dan saya mah bukan penjahat, bukan koruptor. Saya tuh nggak mau tanah Papua ini orang dibodoh-bodohin. Masa perempuan laki dibiarkan tidak pakai baju, malah dijadikan objek wisata. Itu gimana? Itu manusia. Masa jadi tontonan nggak pakai baju? Saya hanya ngajak supaya bermartabat. Masuk Islam yang menjara ini ada. Saya mengesung ngelepek asa jauh. Itu belum seberapa. Akhirnya beliau dengan 19 temannya pergi ke Wamena, ke suku pedalaman. 1 bulan di hutan udah pada nggak kuat, capek. Akhirnya kembali ke kota. Ganti nama semua karena tidak bisa naik pesawat misionaris kalau namanya Muhammad Abdullah. Masuk ke desa, wah saya lihat filmnya, nangis Bu. Bagaimana di kepala suku yang asyhadu alla
Asyhadu alla ilaha ilaha terus sampai syahadat, semua syahadat. Kepala udah gitu ngebersihin minyak babi dari tubuhnya, kasih sabu, kasih lumpur dulu, semua itu. Wah, ada filmnya, mau nonton nanti? Kita lihat. Nangis Pak, saya nangis nggak bisa berhenti. Aduh, itu yang di pedalaman, bersihin pakai lumpur, masuk ke sana, masuk, cuci rambutnya, udah gitu mulai ditutup, sholat. Apalagi ketika mereka mau bangun masjid, itu kan pedalaman, hanya bisa pakai perahu, bawa kubah tuh, digotong ke pedalaman, masuk ke atas. Allahu Akbar. Itu silaturahim ya. Kalau kita mendatangi orang yang mendatangi kita, itu hanya baru impas. Yang lebih baik adalah mendatangi yang tidak mendatangi kita. Itu lebih tinggi nilainya. Mendatangi kepada yang tidak suka ke kita, itu lebih top ya. Kalau mendatangi yang ngirim ke kita rada kurang aneh, dah yang dari kirimanana ya. Tapi kita mendatangi orang yang pelit, yang tidak suka. Maaf hadirin, saya belum bisa mengamalkan ini banyak. Pernah tapi dulu silaturahim ke Poso, masih ingat? Nah, itu sekali-kalinya tuh saya masuk ke gereja waktu perang Poso. Sore ceramah di Islam, malam ceramah di Tentena. Wah, itu rada tegang apa? Lagi musim perang. Saya pakai helikopter ke sana dengan polisi, datang ya, asa disabet ya. Itu kan tinggal gini aja, pakai pedang, pakai golok, tapi daya ngatur nyawa ma Allah. Masuk, itu pengalaman. Tapi ya begitulah dulu, masih kebanyakan kamera yang ikut. Kalau silaturahim ke diskotik boleh nggak? Tergantung. Ceramah di masjid mah nggak aneh ya. Diskotik ada Ustadz Baban Taufik dulu santri, masuk ke sana dia pakai kopi. Kemana iya? Jam 2 ya tahajud. Saya masih jauh. Teruskan. Sudah habis belum waktunya? Yang keempat, memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Gini teman-teman, doa tuh ada yang diijabah. Dulu salah seorang guru saya tuh doanya mustajab. Saya pernah nanya, Mbah, gimana supaya doa mustajab? Katanya ini rahasianya. Kalau kamu pengen doanya diijabah, kecilkan dirimu sekecil-kecilnya dan besarkan Allah sesanggup kamu membesarkannya. Itu akan diijabah. Ternyata ini la haula wala quwwata illa billah. Jadi inti dari doa itu adalah bagaimana doa bisa membuat kita ngaku kita ini tidak ada daya, hanya Allah yang maha kuasa. Itu tahu doa Nabi Yunus Ismul Azam yang membuat doanya kita diijabah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, maha suci engkau, sedang saya ini orang zalim. Coba lihat, ini Ismul Azam ya, 3 kegelapan lolos, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Nyebut ini dengan tulus, ada jalannya, akan ada jalannya. Makanya kita dalam sesulit apapun masalah, kalau pakai zikir ini keluar dia masalahnya. Rahasianya bukan zikir di sininya. Di sini la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah, tauhid. Nggak ada lagi yang lain cuma nebeng, benar? Subhanaka, maha suci engkau. Artinya semua perbuatan Allah itu pasti baik.
Ini padahal Nabi Yunus lagi ditelan ikan. Tetap aja baik sangka ke Allah. Saya ditelan ikan itu baik. Perbuatan Allah yang baik. Saya ditenggelamin itu perbuatan Allah yang baik. Karena tidak ada takdir Allah yang jelek bagi orang yang beriman. Ya. Nah, husnuzon ini yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya ya Allah orang yang zalim. Nah, ini la haula wala quwata juga akan bertenaga kalau saya mah enggak ada daya kecuali Allah yang nguatin. Datang ke dokter, la haula wala quwata illa billah. Dokter bisa nyembuhkan tidak? Jawab. Jadi dokter ngapain aja? Dokter nyuntik, bukan nyuntik, ngobatin ya. Yang nyembuhkan Allah, makanya dengan obat yang sama beda-beda hasilnya. Ini saya pulang dari sini ceramah di Sariwangi, masih wilayahnya bukan Pak? Oh iya, udah itu ke Singapura, ke Pak Miftah Farid. Kenapa Pak Miftah Farid diobati di Singapura? Ya nggak apa-apa, Singapura juga milik Allah. Memangnya milik Allah cuma Bandung, tapi di sana kan bukan negara Islam, nggak apa-apa.